Dari mana asal-usul entok jumbo? Ada berapa varian entok jumbo? Selamat datang di channel Mr. Bejo, dan kali ini kita akan membahas ya asal-usul tentang entok jumbo itu, kemudian ada berapa sih variannya. Nah, berikut kita akan bahas ya. Nah, entok jumbo sekarang ini semakin tinggi pamornya, semakin luas penyebarannya, dan semakin banyak peternaknya ya. Banyak yang meraup keuntungan tinggi dengan ternak entok jumbo. Nah, teman-teman, sebenarnya asal-usul entok jumbo itu dari mana? Siapa pertama kali yang menemukannya? Apa saja variannya entok jumbo itu? Yuk kita ikuti pembahasan berikut ini ya. Oke, sebelum mengikuti pembahasannya, boleh diseruput dulu kopinya. Oke, nah teman-teman, hadirnya entok jumbo memberikan kesempatan yang bagus ya bagi peternak untuk mengusahakannya sehingga mendapat keuntungan yang tinggi. Nah, karakter entok jumbo memang menyenangkan dan mantap ya teman-teman ya. Ukuran badan yang besar tinggi dibanding jenis entok lainnya seperti Rambon dan lokal memang menarik bagi penghobi ataupun peternak. Kakinya yang jenjang, lehernya juga panjang dan bisa berdiri tegap. Cukup mantap dilihatnya ya. Nah, terlebih pertumbuhan entok ini relatif lebih cepat dan jenis entok lain dari jenis entok lainnya ya. Nah, umur 3 sampai 4 bulan secara bobot itu sudah bisa dipanen jika untuk pedaging, dan bobotnya juga mantap ya, bisa mencapai 5 up, bahkan terakhir itu ada yang hampir 10 kilo. Wow, luar biasa ya. Nah, perawatannya juga tak beda jauh dengan jenis entok lokal ataupun Rambon ya, jadi hampir sama juga, pakannya juga sama, bahkan terhitung lebih irit ya entok jumbo itu. Nah, karena entok jumbo ini badannya besar dan berat bobotnya, sehingga aktivitasnya atau mobilitasnya itu sedikit ya, maksudnya tidak banyak bergerak begitu ya. Semoga ya, sehingga tidak mudah lapar dan tidak terlalu rakus dengan pakan. Nah, kebiasaan entok jumbo kalau saya amati ya di kandang saya itu, ketika habis makan ya biasanya hanya terus didis, kemudian dekem, tiduran ya. Nah, tidak banyak gerak memang, sehingga nutrisinya itu bisa ya terserap jadi otot dan tulang begitu ya. Nah, harga entok jumbo itu juga relatif lebih menguntungkan dan tinggi karena memang banyak peminatnya, sehingga banyak breeder ataupun peternak yang mengusahakannya itu mengusahakan bibit yang berkualitas ya. Semakin berkualitas itu tentunya harganya semakin bagus ya teman-teman ya. Nah, terlebih entok jumbo ini bukan hanya sekedar pedaging arahnya. Entok jumbo ada kelas kontes ya, masih banyak yang diburu para penghobi. Harganya pun jauh lebih tinggi ya, bila ini bisa mencapai jutaan rupiah. Nah, spek entok jumbo kelas kontes itu memang berbeda dengan jumbo yang masuk kategori biasa ataupun untuk daging ya. Ada spesifikasi tersendiri entok jumbo kelas kontes itu. Saya sebagai peternak pemula juga belum paham betul ya tentang spek kontes itu yang seperti apa. Nah, barangkali di antara teman-teman ada yang sudah paham spesifikasi entok jumbo yang masuk kelas kontes itu seperti apa. Yuk, monggo bisa berbagi pengalamannya, bisa tulis di kolom komentar ya tentang spesifikasi entok jumbo yang masuk kelas kontes ya. Mungkin juga cara perawatannya dan juga bagaimana menyiapkannya begitu. Nah, teman-teman, semakin sering ada event kontes entok, semakin meningkat ya pamornya, dan juga harga entok jumbo itu semakin bagus. Nah, sampai sekarang ini juga berkembang varian dari entok jumbo ini. Nah, dari literasi serta postingan dari berbagai medsos itu, beberapa varian entok jumbo itu diantaranya ada jumbo original, jumbo punggung hitam, jumbo leher panjang, kemudian jumbo leher beton, jumbo tronton,
dan juga jumbo aligator, dan kemungkinan nanti masih banyak lagi ya varian yang baru yang muncul. Nah mungkin monggo teman-teman barangkali ada yang jauh tahu lebih lengkap varian entoknya, bisa ditulis di komen ya, bisa berbagi pengalaman. Nah teman-teman, sampai saat ini penyebaran entok jumbo itu sudah meluas ya. Tidak hanya di Pulau Jawa saja, namun juga di luar Pulau Jawa ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara. Nah itu. Nah, kalau di Jawa sendiri dari mulai Jawa Timur, Jogja, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Nah ini walaupun sudah banyak peternaknya, namun peminatnya itu juga masih tetap tinggi, sehingga prospek entok jumbo ini semakin lama semakin bagus juga, bisa bertahan lama. Nah di tengah-tengah ramainya ternak entok jumbo, kadang kita bertanya sebenarnya dari mana asal usul entok jumbo itu. Nah entok jumbo itu yang saat ini itu identik dengan asalnya yang dari Blitar gitu ya. Nah entok jumbo itu bukan merupakan spesies asli. Ada beberapa informasi dari literatur dan juga hasil googling saya tentang asal usul entok jumbo. Pertama, entok jumbo Blitar itu adalah hasil persilangan dari seleksi genetik yang berkelanjutan oleh peternak lokal di Blitar, Jawa Timur. Nah, peternak dulu menyeleksi indukan yang paling besar dan diternakkan lagi hingga mendapatkan hasil yang jauh lebih besar lagi. Nah, kemudian indukan itu dikawinkan lagi atau disilangkan dengan entok impor. Nah, konon entok itu dari Amerika yang dibawa ke Filipina di kota Manila, kemudian didatangkan ke Indonesia. Nah, di Indonesia itu dikenal dengan itik Manila. Dari persilangan tersebut didapatkan jenis baru yang lebih besar lagi, dan sekarang kita kenal dengan entok jumbo. Nah, yang kedua adalah bahwa konon ada peternak dari Blitar yang pergi ke Australia dan melihat entok berbadan besar, disebutnya itu dulu Muscovy duck ya. Nah, peternak itu pulang ke Indonesia membawa telur Muscovy duck itu dan dikembangkan dengan entok yang sudah ada, sehingga didapatkan juga jenis entok yang ukuran badannya itu jauh lebih besar, seperti yang kita kenal sekarang ini dengan sebutan entok jumbo ya. Nah, yang ketiga adalah diberitakan bahwa entok jumbo itu merupakan hasil persilangan antara entok dan angsa atau suang oleh peternak di sana. Nah, ini bisa masuk juga infonya ya. Namun ada yang mengatakan bahwa ini tidak begitu valid gitu ya. Walaupun saat ini juga banyak yang melakukan percobaan persilangan antara entok dan suang. Nah, mungkin teman-teman juga pernah melakukan ya, pernah mencoba menyilangkan antara entok dan suang. Mungkin punya pengalaman, boleh ya ditulis di kolom komentar pengalamannya bagaimana menyilangkan entok dan suang begitu. Nah, itu ya. Oke teman-teman, begitu ya perbahasan kita tentang asal-usul entok jumbo, dan semoga ini bisa bisa berbagi pengalaman, wawasan kita, dan barangkali informasi yang saya sampaikan ada yang mungkin masih keliru, monggo bisa diberi masukan di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, sampai jumpa, sehat selalu dan salam ternak entok.